Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rendra Setiawan adalah seorang pejabat tinggi yang dihormati, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh wibawa. Dengan karier cemerlang dan kehidupan keluarga yang tampak harmonis, ia dianggap sebagai sosok teladan di mata masyarakat. Namun di balik citra sempurnanya, tersembunyi rahasia kelam yang perlahan mulai terungkap. Semuanya berawal dari pertemuannya dengan Maya, seorang penyanyi yang penuh pesona. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas profesional. Namun kedekatan dan godaan membuat Pak Rendra tergelincir ke dalam perselingkuhan yang berbahaya. Tanpa ia sadari, hubungan terlarang itu menjadi awal dari kehancurannya. Bu Ratna, istrinya, mulai mencium gelagat aneh dari suaminya. Kecurigaannya semakin kuat saat ia menemukan bukti-bukti mencengangkan. Sementara itu, seorang wartawan investigasi mulai menyelidiki aliran dana gelap yang mengarah pada Pak Rendra. Perlahan kebohongan demi kebohongan yang selama ini ia sembunyikan mulai terkuak. Diburu oleh hukum, dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, dan dihantui oleh rasa bersalah, Pak Rendra harus menghadapi kenyataan pahit bahwa segala yang telah ia bangun perlahan hancur di depan matanya. Dalam pelariannya, ia mendapatkan tawaran misterius untuk melarikan diri ke luar negeri. Namun di tengah keputusasaan, ia mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menyelamatkannya dari penyesalan. Bisakah Pak Rendra lolos dari kejatuhan ini? Ataukah ia harus membayar mahal atas semua dosa yang telah ia lakukan? Mari kita simak kisahnya. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Pak Rendra adalah nama yang dihormati di seluruh negeri. Sebagai pejabat tinggi yang menjabat selama lebih dari 1 dekade, ia dikenal sebagai sosok yang religius, tegas, dan berwibawa. Setiap pidatonya selalu diselingi dengan petuah bijak tentang moral, etika, dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Baginya seorang pejabat bukan hanya bekerja untuk rakyat, tetapi juga harus menjadi contoh bagi mereka. Setiap pekan, ia tampil di berbagai forum dan media, memberikan ceramah tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan kesetiaan dalam pernikahan. Ia sering berkata, jabatan itu amanah, keluarga adalah segalanya. Tidak ada yang lebih berharga selain kepercayaan dari rakyat dan cinta dari keluarga. Di mata publik, Pak Rendra adalah sosok yang sempurna. Ia memiliki segalanya, jabatan tinggi, kekayaan, dan keluarga harmonis. Istrinya Bu Ratna adalah wanita yang tak hanya cantik tetapi juga cerdas dan penuh wibawa. Sejak awal pernikahan mereka, Bu Ratna telah menjadi pendamping setia yang selalu mendukung karier suaminya. Sebagai seorang istri pejabat, Bu Ratna memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan sosial. Ia sering menghadiri acara amal, berbicara tentang pemberdayaan perempuan, dan mendampingi suaminya dalam setiap kunjungan resmi. Mereka berdua selalu tampil mesra di hadapan publik, seperti pasangan yang tak pernah diterpa masalah. Rumah tangga, mereka tampak sempurna di mata masyarakat. Mereka memiliki 2 anak yang berprestasi. Rizky, anak sulung mereka, sedang menyelesaikan studi hukum di luar negeri, sementara putri bungsu mereka, Nadine, baru saja lulus SMA dengan nilai gemilang. Bagi orang luar, keluarga Pak Rendra adalah contoh ideal tentang bagaimana seorang pejabat bisa sukses dalam karier dan keluarga sekaligus. Namun tak banyak yang tahu bahwa di balik citra sempurna itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Pak Rendra bukan hanya seorang pejabat biasa. Ia memiliki pengaruh besar di dunia politik, dengan jaringan yang luas dan kekuasaan yang hampir tak tergoyahkan. Setiap keputusan yang ia buat berdampak pada banyak orang, dan setiap kata-katanya selalu didengar, serta dihormati. Namun kekuasaan besar seringkali menggoda manusia untuk bertindak di luar batas. Meski di depan publik ia selalu berbicara soal kesetiaan dan moralitas, di balik layar, godaan duniawi mulai menggoyahkan prinsip-prinsip yang selama ini ia agungkan. Sebagai pejabat tinggi, ia sering diundang dalam berbagai acara eksklusif yang hanya bisa dihadiri oleh kalangan elit, pengusaha, politikus, dan tokoh berpengaruh lainnya. Dalam acara seperti ini, segala hal bisa terjadi, termasuk godaan yang sulit ditolak. Pada awalnya, Pak Rendra berusaha menjaga batasan. Ia tahu bahwa sebagai seorang tokoh publik, setiap gerak-geriknya diawasi. Ia selalu berusaha menunjukkan sikap profesional dalam setiap interaksi dengan siapapun. Namun, manusia tetaplah manusia. Dan kesalahan besar seringkali dimulai dari
hal-hal kecil yang dianggap sepele. Salah satu acara yang menjadi titik balik dalam hidupnya adalah sebuah gala amal yang diadakan di sebuah hotel bintang 5. Disinilah ia pertama kali bertemu dengan seseorang yang kelak akan mengubah hidupnya. Maya, seorang penyanyi dangdut yang cantik, muda, dan penuh pesona. Pertemuan itu awalnya biasa saja. Maya hanyalah salah satu pengisi acara di gala tersebut. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian Pak Rendra. Senyumnya yang menggoda, tatapan matanya yang penuh misteri, serta cara bicaranya yang lembut membuat hati Pak Rendra bergetar, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan dalam pernikahannya. Ia tahu betul bahwa sebagai pejabat dan suami, ia tak seharusnya terjebak dalam godaan seperti ini. Namun, seperti api kecil yang dibiarkan menyala, perasaan itu mulai berkembang, dan tanpa disadarinya inilah awal dari sebuah perjalanan yang akan menghancurkan hidupnya. Malam itu lampu-lampu kristal di ballroom Hotel Bintang 5 berkilauan, memantulkan cahaya gemerlap yang menambah kemewahan acara. Para tamu undangan, pejabat, pengusaha, dan tokoh-tokoh penting berpakaian rapi, menikmati hidangan mahal sambil berbincang tentang politik, bisnis, dan rencana masa depan mereka. Di tengah ruangan, Pak Rendra berdiri dengan anggun, dikelilingi oleh beberapa kolega dan bawahannya. Ia tersenyum ramah, menjabat tangan orang-orang yang menghampirinya. Sebagai pejabat tinggi yang dihormati, kehadirannya di acara ini adalah sebuah kehormatan bagi penyelenggara. Malam itu acara gala amal diadakan untuk menggalang dana bagi anak-anak yatim piatu. Sebagai seorang tokoh publik yang sering berbicara tentang pentingnya kepedulian sosial, Pak Rendra tentu tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai sosok yang peduli dan dermawan. Namun, tanpa ia sadari, malam itu bukan hanya tentang acara amal, melainkan awal dari sebuah cerita yang akan mengubah hidupnya. Ketika musik mulai mengalun, perhatian para tamu beralih ke panggung. Seorang pembawa acara mengumumkan bahwa hiburan utama malam itu adalah seorang penyanyi dangdut, terkenal bernama Maya Larasati. Saat Maya muncul di atas panggung, suasana ballroom yang awalnya formal seketika berubah. Maya mengenakan gaun berwarna merah marun yang menonjolkan siluet tubuhnya. Rambut panjangnya tergerai indah, dan senyumnya yang manis langsung menarik perhatian banyak orang, terutama para pria di ruangan itu. Pak Rendra, yang sejak tadi sibuk berbincang, ikut menoleh. Awalnya ia hanya berniat melihat sekilas sebelum kembali fokus pada percakapan dengan koleganya. Namun, saat Maya mulai bernyanyi, matanya tak bisa berpaling. Suara Maya begitu merdu, dipadukan dengan gerakan tubuh yang gemulai. Setiap lirikan, matanya terasa menggoda, seolah-olah ia tidak hanya bernyanyi untuk seluruh tamu, tetapi khusus untuk seseorang yang ia pilih. Bagi Pak Rendra, ada sesuatu yang berbeda dari Maya. Ia bukan hanya sekadar penyanyi dangdut biasa. Ada aura tertentu dalam dirinya, sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuatnya berbeda dari wanita lain yang pernah ia temui. Saat lagu selesai, tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan. Maya tersenyum dan membungkuk sopan sebelum turun dari panggung. Selesai bernyanyi, Maya berjalan ke meja tamu-tamu VIP, tempat para pejabat dan tokoh penting duduk. Seorang pengusaha kaya mengenalkannya kepada beberapa tamu. Dan tanpa disengaja, Maya dan Pak Rendra bertemu pandang. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat waktu terasa berhenti. Maya tersenyum tipis. Senyum yang lembut tapi penuh arti. Senyum yang tak bisa diabaikan begitu saja. Pak Rendra, yang selama ini selalu mengendalikan dirinya, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Ada gairah, ada ketertarikan, ada keinginan yang ia sendiri tak bisa pahami. Seolah membaca pikirannya, salah satu koleganya, seorang pengusaha tua bernama Pak Surya terkekeh pelan dan berbisik di telinganya. Hati-hati Pak, itu bukan sekadar penyanyi biasa. Maya itu bisa membuat banyak laki-laki jatuh hati. Pak Rendra hanya tersenyum tipis, berusaha mengabaikan komentar itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang sudah mulai berubah dalam dirinya. Tak lama setelah acara utama selesai, para tamu mulai berpindah tempat, berbincang dalam kelompok-kelompok kecil sambil menikmati minuman dan makanan ringan. Pak Rendra sedang berbicara dengan seorang pejabat muda ketika seorang pria mendekatinya dan berkata, "Pak Rendra,
ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Ia menoleh dan terkejut saat melihat siapa yang berdiri di belakang pria itu. Maya, wanita. Itu tersenyum lalu dengan suara lembut berkata, "Selamat malam, Pak. Saya Maya. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda." Pak Rendra membalas senyumnya. "Maya Larasati, bukan? Saya tadi menikmati penampilan Anda. Suara Anda luar biasa." Maya tertawa kecil. "Ah, terima kasih banyak, Pak. Saya hanya berusaha menghibur para tamu yang hadir." Percakapan mereka berlangsung, singkat dan formal. Tak ada yang mencurigakan. Tak ada yang berlebihan. Namun di balik kata-kata sederhana itu, ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, sesuatu yang tak terucapkan, tapi nyata. Pak Rendra merasa jantungnya berdegup sedikit, lebih cepat. Maya di sisi lain sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Sebagai penyanyi yang sering tampil di acara eksklusif, ia tahu bagaimana cara menarik perhatian pria-pria berkuasa. Dan malam itu, ia tahu bahwa Pak Rendra bukan sekadar pejabat biasa, ia adalah tantangan. Setelah pertemuan singkat itu, Pak Rendra kembali ke meja VIP-nya. Ia mencoba kembali fokus pada obrolan dengan koleganya, tapi pikirannya tak bisa lepas dari sosok Maya. Di kejauhan, Maya masih berbincang dengan beberapa tamu lain. Namun sebelum ia beranjak pergi, ia melirik ke arah Pak Rendra dan tersenyum. Sekali lagi. Senyum itu adalah undangan, dan tanpa ia sadari, malam itu Pak Rendra telah melangkahkan satu kaki ke dalam permainan yang sangat berbahaya. Setelah pertemuan pertama mereka di acara gala amal, kehidupan Pak Rendra perlahan mulai berubah. Awalnya, ia menganggap Maya hanyalah sekadar penyanyi yang kebetulan ia temui di acara itu. Namun, pikirannya terus-menerus dihantui oleh sosok wanita muda itu, senyumnya yang menggoda, tatapan matanya yang penuh misteri, dan caranya berbicara yang lembut namun memikat. Malam-malamnya mulai diisi dengan lamunan. Ia berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh, tetapi semakin ia menekan, semakin kuat keinginan itu muncul. Hingga akhirnya, tanpa sadar, ia mulai mencari cara untuk bisa bertemu dengan Maya lagi, dan tak butuh waktu lama. Salah satu, rekannya di dunia politik, Pak Surya, ternyata memiliki koneksi dengan manajer Maya. Dengan satu panggilan telepon, pertemuan tak disengaja pun diatur di sebuah restoran mewah. Restoran yang dipilih bukan sembarang tempat. Itu adalah restoran eksklusif yang hanya melayani tamu VIP, tersembunyi di tengah kota, jauh dari sorotan publik. Di sanalah Pak Rendra dan Maya kembali bertemu, kali ini dalam suasana yang jauh lebih pribadi. Maya datang mengenakan gaun hitam, sederhana tetapi tetap memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Ia tersenyum begitu melihat Pak Rendra, seolah pertemuan ini hanyalah kebetulan yang menyenangkan. "Pak Rendra," sapa Maya dengan suara lembut. "Saya tidak menyangka kita bertemu lagi secepat ini." Pak Rendra tersenyum, mencoba menjaga wibawanya. "Saya juga tak menyangka, Maya. Sepertinya takdir memang suka bermain-main ya." Percakapan mereka mengalir dengan alami. Berbeda dari malam pertama mereka bertemu, kali ini tidak ada banyak mata yang mengawasi. Tak ada pejabat lain, tak ada jurnalis, hanya mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka semakin sering terjadi. Awalnya hanya makan malam biasa, tetapi kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan kasual. Maya tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan tahu bagaimana membuat Pak Rendra merasa dihargai. Di tengah kesibukannya sebagai pejabat, ia sering merasa lelah dengan tekanan pekerjaan dan tuntutan keluarga. Namun, bersama Maya, ia merasa berbeda. Ia merasa muda kembali, merasa diinginkan, merasa spesial. Dan inilah yang membuatnya semakin jatuh ke dalam hubungan terlarang itu. Pak Rendra tahu bahwa apa yang ia lakukan salah. Ia memiliki istri yang setia dan anak-anak yang mencintainya. Tetapi godaan yang dihadirkan Maya terlalu kuat untuk dilawan. Setiap kali ia berada di dekat wanita itu, hatinya berdebar seperti seorang pria muda yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Maya tahu bagaimana memainkan perannya dengan sempurna. Ia tak pernah terlalu menuntut, tak pernah meminta lebih dari yang bisa diberikan, tetapi selalu tahu bagaimana membuat Pak Rendra terus menginginkannya. Hubungan mereka mulai berjalan dalam bayang-bayang. Pak Rendra mulai mengatur pertemuan-pertemuan rahasia di tempat-tempat yang jauh dari sorotan publik.
Kadang di villa mewah milik seorang kolega, kadang di hotel-hotel bintang 5 di luar kota dengan nama samaran. Setiap kali ia bepergian untuk urusan dinas, ia akan mencari celah untuk bisa menghabiskan waktu bersama Maya. Ia bahkan menyewa sebuah apartemen khusus untuk wanita itu, tempat yang menjadi surga rahasia mereka berdua. Apartemen itu berada di gedung tinggi dengan pemandangan kota yang indah, lengkap dengan perabotan mewah yang semuanya dibiayai dari rekening pribadinya. Maya tidak keberatan dengan pengaturan ini. Bagi wanita itu, selama ia mendapatkan kehidupan yang nyaman dan semua kebutuhannya terpenuhi, ia tidak akan banyak bertanya. Ia tahu bahwa Pak Rendra adalah pria yang tidak bisa dimilikinya sepenuhnya, tetapi ia juga tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kebohongan demi kebohongan mulai menumpuk dalam hidup Pak Rendra. Ia sering pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak. Kadang ia mengaku ada perjalanan dinas yang sebenarnya hanya dalih untuk bertemu Maya. Ponselnya mulai dipenuhi pesan-pesan rahasia yang ia sembunyikan di aplikasi khusus agar tidak ketahuan oleh istrinya. Namun, seberapa rapat pun ia mencoba menyembunyikan semuanya, kebohongan tetaplah kebohongan. Bu Ratna, yang selama ini selalu mempercayainya, mulai merasakan ada yang berubah dalam diri suaminya. Pak Rendra bukan lagi pria yang dulu ia kenal. Ia menjadi lebih sering melamun, lebih sering tersenyum sendiri saat memeriksa ponselnya, dan ada aroma parfum wanita yang bukan miliknya di pakaian suaminya. Awalnya, Bu Ratna mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Ia berpikir mungkin suaminya hanya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi semakin lama semakin sulit untuk menepis kecurigaannya. Ia mulai memperhatikan lebih dalam, mengingat setiap detail kecil yang dulu tak pernah ia pikirkan. Dan tanpa disadarinya, ia sudah berada di ambang sebuah kebenaran yang siap menghancurkan segalanya. Di sisi lain, Pak Rendra semakin terperangkap dalam hubungannya dengan Maya. Ia sudah tidak lagi sekadar mengagumi wanita itu, ia benar-benar jatuh ke dalam pesonanya. Namun ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah ini cinta atau hanya nafsu? Ia tahu, jika hubungan ini terus berlanjut, cepat atau lambat semuanya akan terbongkar. Dan ketika saat itu tiba, ia harus siap kehilangan segalanya. Tetapi untuk saat ini, ia memilih untuk tidak memikirkannya. Ia memilih untuk terus berada dalam bayang-bayang, menikmati setiap momen terlarang yang ia miliki bersama Maya, tanpa menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada kehancuran yang tak terelakkan. Bu Ratna selalu menjadi istri yang setia dan pengertian. Sejak menikah dengan Pak Rendra lebih dari 20 tahun lalu, ia sudah terbiasa dengan kesibukan suaminya sebagai pejabat. Ia tahu bahwa jabatan tinggi membawa tanggung jawab besar, dan seringkali itu berarti Pak Rendra harus pulang larut malam, bepergian keluar kota, bahkan menghabiskan waktu lebih banyak dengan kolega dan bawahannya daripada dengan keluarganya sendiri. Namun dalam beberapa bulan terakhir ada sesuatu yang berbeda. Pak Rendra mulai sering terlihat gelisah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, sesekali tersenyum sendiri ketika membaca pesan yang masuk. Ketika berada di rumah, ia terlihat terburu-buru setiap kali ada panggilan masuk, seringkali pergi ke ruangan lain hanya untuk berbicara di telepon dengan suara pelan. Awalnya, Bu Ratna berusaha menepis kecurigaannya. Mungkin hanya pekerjaan, batinnya, namun naluri seorang istri tak bisa dibohongi. Semakin lama perubahan dalam diri Pak Rendra semakin jelas. Ia lebih sering memakai parfum yang berbeda dari biasanya, lebih memperhatikan penampilannya, dan bahkan mulai rajin berolahraga, sesuatu yang selama ini tidak pernah terlalu ia pedulikan. Dan yang paling mencolok, ia mulai sering memberikan alasan yang tidak masuk akal. Ada rapat mendadak di luar kota, ada pertemuan dengan investor yang harus dihadiri. Aku harus menghadiri acara kenegaraan yang sangat penting. Tetapi yang aneh, setiap kali ia kembali dari perjalanan dinasnya, tidak ada tanda-tanda kelelahan atau stres seperti biasanya. Justru ia terlihat lebih segar, lebih bahagia. Sesuatu yang justru membuat Bu Ratna semakin yakin bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Suatu malam ketika Pak Rendra sudah tertidur, Bu Ratna mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di atas meja. Jantungnya berdebar kencang. Selama ini ia selalu menahan diri untuk tidak mencurigai suaminya, tetapi malam ini
Ia merasa harus mencari tahu kebenarannya. Namun begitu ia mencoba membuka ponsel itu, ia terhenti. Ponsel Pak Rendra kini memiliki kata sandi baru. Bu Ratna terkejut. Selama ini mereka tidak pernah menyembunyikan apapun satu sama lain. Kata sandi ponsel, suaminya selalu sama selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang, tiba-tiba saja berubah. Itu saja sudah menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bu Ratna menghela napas panjang dan meletakkan kembali ponsel itu. Ia tahu bahwa jika ia ingin menemukan kebenaran, ia harus mencari cara lain. Tak hanya Bu Ratna, anak-anak mereka pun mulai merasakan perubahan dalam diri Pak Rendra. Putri sulung mereka, Dinda, yang sudah bekerja di perusahaan multinasional, pernah bertanya pada ibunya dengan nada penuh kebingungan. "Ma, papa kok sekarang sering banget pergi, ya? Dulu juga sibuk, tapi sekarang kayak lebih sering nggak ada di rumah." Bu Ratna hanya tersenyum samar, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Iya, Nak. Mungkin memang lagi banyak tugas." Tetapi hatinya sendiri tidak yakin dengan jawabannya. Putra bungsu mereka, Raffi, yang masih kuliah, juga beberapa kali memperhatikan perubahan dalam diri ayahnya. "Pak, kok sekarang jarang ngobrol sama kita? Kayak sibuk banget terus," ujarnya suatu malam saat makan malam keluarga. Pak Rendra hanya tersenyum, mengusap kepala putranya. "Maaf ya, Nak. Papa memang lagi banyak kerjaan." Tetapi bagi Bu Ratna itu bukan sekadar kesibukan. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Kecurigaan yang semakin besar membuat Bu Ratna mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin bisa membantunya menemukan kebenaran. Ia mulai memeriksa pakaian suaminya setelah setiap perjalanan dinas. Beberapa kali ia menemukan aroma parfum wanita yang bukan miliknya menempel di kemeja Pak Rendra. Suatu sore, saat sedang membereskan kamar, ia menemukan sehelai rambut panjang berwarna kecoklatan di jas suaminya. Rambut itu bukan miliknya. Bu Ratna memiliki rambut pendek dan sudah mulai beruban. Lalu ada struk pembayaran dari sebuah restoran mewah yang tersembunyi di dalam dompet suaminya. Yang membuatnya heran, struk itu menunjukkan 2 porsi hidangan, lengkap dengan sebotol anggur mahal. Hatinya mulai remuk. Siapa yang menemani suamiku makan malam? Di dalam benaknya, ada begitu banyak pertanyaan yang mulai muncul. Namun, ia belum memiliki cukup bukti untuk mengonfrontasi suaminya secara langsung. Ia tahu jika ingin mengetahui kebenaran, ia harus bertindak lebih jauh. Suatu hari, ketika Pak Rendra mengaku akan melakukan perjalanan dinas ke luar kota selama 2 hari, Bu Ratna memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan bantuan seorang sahabatnya, ia meminta seseorang untuk diam-diam mengikuti suaminya. Sahabatnya mengenal seorang penyelidik pribadi yang berpengalaman dalam kasus perselingkuhan. Dengan sedikit keberanian dan keteguhan hati, ia akhirnya setuju untuk menggunakan jasa tersebut. 2 hari kemudian, hasil penyelidikan itu sampai di tangannya. Saat membuka amplop berisi foto-foto yang dikirim oleh penyelidik, tangannya gemetar, dadanya sesak, matanya mulai basah oleh air mata yang ia tahan. Di dalam foto itu, terlihat jelas sosok Pak Rendra sedang bersama seorang wanita muda. Mereka terlihat mesra di sebuah restoran mewah. Ada momen ketika Pak Rendra menggenggam tangan wanita itu di atas meja. Ada juga foto mereka berdua keluar dari sebuah hotel berbintang dengan wajah penuh senyum. Dan wanita itu adalah Maya Larasati. Bu Ratna langsung terduduk lemas. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menekan begitu kuat hingga ia sulit bernapas. Semua dugaan dan firasat buruknya ternyata benar. Pak Rendra, suami yang selama ini ia percayai, ternyata memiliki wanita lain. Bu Ratna menghabiskan malam itu dengan menangis dalam diam. Ia tidak ingin anak-anaknya melihat dirinya dalam keadaan lemah, tetapi hatinya begitu hancur. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mengonfrontasi suamiku sekarang? Ataukah aku menunggu dan mencari tahu lebih dalam sebelum bertindak? Di dalam hatinya, ada kemarahan, ada kesedihan, ada rasa dikhianati yang begitu dalam. Namun, ia tahu satu hal. Ini belum berakhir. Ia tidak akan diam saja melihat rumah tangganya hancur begitu saja. Ia harus berpikir matang-matang tentang langkah selanjutnya. Dan saat itu, di tengah air mata dan rasa sakit yang mendalam, Bu Ratna bertekad bahwa ini adalah awal dari perjuangannya.
Perjuangan untuk menghadapi suaminya dan kebenaran yang pahit. Di tengah gejolak rumah tangga yang mulai memanas, sebuah ancaman lain mulai mengintai kehidupan Pak Rendra. Namun kali ini bukan datang dari istrinya, melainkan dari luar, dari seseorang yang tak terduga. Seorang wartawan investigasi bernama Bayu Adiguna. Bayu adalah jurnalis senior yang terkenal dengan liputan-liputan beraninya. Berbagai skandal besar pernah ia ungkap, mulai dari korupsi pejabat tinggi, konspirasi perusahaan raksasa, hingga kasus-kasus politik yang mengguncang negeri. Tak sedikit musuh yang ia buat selama bertahun-tahun berkarir di dunia jurnalistik. Kini, ia mendapat informasi baru, sebuah kisah yang jika diungkap, bisa menjadi berita besar. Skandal perselingkuhan seorang pejabat ternama, Pak Rendra. Awalnya, Bayu tidak terlalu tertarik dengan isu ini. Ia bukan tipe wartawan yang mengejar gosip murahan tentang kehidupan pribadi pejabat. Namun, setelah menggali lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang lebih menarik. Ada kemungkinan bahwa hubungan Pak Rendra dengan seorang wanita muda bernama Maya Larasati berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan aliran dana mencurigakan. Bayu tahu ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik hubungan terlarang itu. Bayu memulai investigasinya dengan cara yang ia kuasai, menggali informasi dari berbagai sumber. Langkah pertama adalah mencari tahu siapa sebenarnya Maya Larasati. Dengan mudah, ia menemukan bahwa Maya adalah seorang penyanyi yang kariernya melesat dalam beberapa tahun terakhir. Namanya mulai dikenal di kalangan elit, sering tampil di acara eksklusif, dan dikabarkan memiliki kedekatan dengan beberapa pejabat tinggi. Namun, yang lebih menarik adalah fakta bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Maya diketahui menerima transfer dalam jumlah besar dari beberapa rekening anonim. Bayu menghubungi seorang rekannya di perbankan untuk melacak transaksi mencurigakan tersebut. Dari sana, ia menemukan bahwa salah satu rekening yang sering mengirimkan dana ke Maya ternyata terhubung dengan sebuah perusahaan fiktif yang memiliki kaitan dengan proyek infrastruktur pemerintah. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini bisa menjadi skandal besar yang melibatkan korupsi. Bayu semakin bersemangat. Jika ia bisa membuktikan keterlibatan Pak Rendra dalam skema ini, maka bukan hanya rumah tangganya yang hancur, karir politiknya pun bisa berakhir. Bayu tahu bahwa jika ingin mendapatkan bukti kuat, ia harus mendekati orang-orang yang dekat dengan Pak Rendra dan Maya. Ia mulai dengan menemui beberapa staf Pak Rendra. Beberapa di antara mereka enggan berbicara, tetapi ada satu orang yang akhirnya mau buka suara. Seorang asisten pribadi yang sudah bekerja dengan Pak Rendra selama bertahun-tahun. "Saya nggak bisa bilang banyak, Mas Bayu," ujar asisten itu dengan suara lirih. Tapi yang jelas ada sesuatu yang janggal dengan Pak Rendra belakangan ini. Dia sering pergi diam-diam pakai mobil dinas tapi nggak tercatat dalam agenda resmi. "Menurutmu dia pergi kemana?" tanya Bayu. Sang asisten menggeleng. "Saya nggak tahu pasti, tapi ada satu tempat yang sering dia kunjungi. Sebuah apartemen di daerah Sudirman. Saya pernah melihatnya masuk ke sana malam-malam." Itu sudah cukup bagi Bayu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Bayu melakukan pengintaian di sekitar apartemen yang disebutkan oleh asisten Pak Rendra. Dari kejauhan ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan lobi. Tak butuh waktu lama untuk mengenali sosok yang keluar dari mobil tersebut. Pak Rendra. Bayu segera mengambil kamera dan mulai mengambil foto. Beberapa menit kemudian seorang wanita keluar dari gedung apartemen dan menyambut Pak Rendra dengan senyum manis. Itu adalah Maya Larasati. Tanpa ragu, Bayu mengabadikan momen itu dalam beberapa jepretan. Ini adalah bukti kuat bahwa keduanya memiliki hubungan khusus. Namun, Bayu tahu bahwa foto-foto ini belum cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih eksplosif, sesuatu yang bisa membuktikan keterlibatan Pak Rendra dalam skandal yang lebih besar. Bayu kemudian mencoba strategi lain, mendekati Maya secara langsung. Ia tahu bahwa wanita seperti Maya pasti memiliki banyak informasi berharga. Namun ia juga sadar bahwa mendekatinya bukan perkara mudah. Suatu malam Bayu menyamar sebagai seorang pengusaha kaya dan datang ke sebuah acara eksklusif di mana Maya tampil sebagai penyanyi. Dengan keahliannya dalam bersosialisasi, ia berhasil masuk ke lingkaran tamu VIP dan mendekati Maya setelah pertunjukan.
Penampilan yang luar biasa, ujar Bayu dengan senyum ramah. Saya belum pernah melihat penyanyi dengan pesona seperti Anda. Maya tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Bayu, jawabnya singkat. Saya kebetulan seorang pengusaha, dan saya sedang mencari seorang artis berbakat untuk mengisi acara pribadi saya. Maya tampak tertarik. Percakapan berlanjut, dan dalam beberapa menit Bayu berhasil mendapatkan nomor teleponnya. Ini adalah langkah awal untuk mendekati wanita itu dan mendapatkan informasi yang lebih dalam. Dengan semakin banyak bukti yang terkumpul, Bayu merasa bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran. Namun ia juga sadar bahwa ini bukan sekadar investigasi biasa. Ia sedang menggali sesuatu yang bisa mengguncang dunia politik. Jika berita ini sampai terbit, dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya Pak Rendra yang akan jatuh, tetapi juga banyak orang yang mungkin terlibat dalam jaringan ini. Bayu harus berhati-hati, namun satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Bu Ratna duduk di ruang tamu rumahnya dengan hati yang berat. Matanya menatap kosong ke layar laptop di hadapannya. Di sana terbuka sebuah email yang baru saja ia terima dari seseorang yang tidak dikenal. Subjek email itu berbunyi, Anda harus melihat ini. Dengan tangan gemetar, ia mengklik lampiran yang disertakan. Begitu videonya mulai diputar, dadanya langsung terasa sesak. Di layar terlihat suaminya, Pak Rendra, sedang bermesraan dengan Maya Larasati di sebuah restoran mewah. Dalam rekaman itu, Pak Rendra terlihat menatap Maya dengan penuh kasih, menggenggam tangannya dengan erat, bahkan sempat mengecup punggung tangannya dengan lembut. Video berlanjut, menunjukkan keduanya memasuki sebuah hotel berbintang di kawasan Jakarta Selatan. Air mata menggenang di sudut mata Bu Ratna. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah bukti nyata. Kebenaran yang selama ini ia takutkan kini terpampang jelas di depan matanya. Siapapun yang mengirimkan video ini, mereka tahu sesuatu yang lebih besar. Namun yang membuat Bu Ratna semakin terpukul bukan hanya soal perselingkuhan. Ini, ada beberapa dokumen yang juga disertakan dalam email tersebut. Bukti transaksi yang menunjukkan bahwa Pak Rendra telah mentransfer sejumlah besar uang ke rekening Maya dari sebuah perusahaan fiktif. Bu Ratna menutup laptopnya perlahan. Ia harus mengambil keputusan, dan ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk bertindak. Di sisi lain kota, Bayu Adiguna duduk di depan meja redaksinya. Ia menatap tajuk berita yang baru saja ia susun. Skandal perselingkuhan pejabat terkemuka dengan artis muda, dugaan penyalahgunaan dana negara. Artikel ini bukan hanya sekadar berita gosip. Di dalamnya ia telah menyertakan bukti kuat, foto-foto pertemuan rahasia Pak Rendra dan Maya, rekaman transaksi keuangan yang mencurigakan, serta wawancara anonim dengan seorang staf yang mengungkap bahwa Pak Rendra sering menggelapkan anggaran proyek. Bayu tahu bahwa begitu berita ini dipublikasikan, efeknya akan dahsyat. Ia menarik napas panjang. Lalu, dengan satu klik, ia mengunggah berita itu ke portal berita nasional tempatnya bekerja. Di ruang kantornya, Pak Rendra sedang membaca laporan ketika telepon genggamnya bergetar tanpa henti. Ratusan notifikasi membanjiri ponselnya, pesan dari kolega, panggilan dari media, dan berbagai reaksi dari orang-orang yang membaca berita yang baru saja terbit. Dengan cepat ia membuka situs berita nasional dan terkejut melihat wajahnya terpampang di halaman utama. Apa ini? Ia berteriak. Wajahnya memerah menahan amarah dan kepanikan. Ia membaca isi artikel itu dengan tangan gemetar. Semuanya tertulis dengan rinci, bukti pertemuannya dengan Maya, aliran dana yang mencurigakan, dan dugaan keterlibatannya dalam proyek. Pemerintah yang penuh skandal. Seketika itu juga telepon dari atasannya berdering. Rendra, kamu harus ke kantor sekarang juga. Ini gawat. Pak Rendra merasa seluruh dunianya runtuh dalam hitungan detik. Saat Pak Rendra sampai di rumah malam itu, Bu Ratna sudah menunggunya di ruang tamu. Matanya merah karena menangis, tetapi ekspresinya tegas. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan laptopnya di meja dan memutar video yang ia terima. Pak Rendra terdiam, wajahnya langsung pucat. Jelaskan ini, Rendra. Suara Bu Ratna terdengar dingin dan tajam. Pak Rendra membuka mulut, mencoba mencari alasan tapi tak ada kata-kata yang keluar. Semua bukti sudah ada di depan matanya. Selama ini aku menutup mata.
Aku percaya padamu, tapi ternyata kamu bukan hanya mengkhianatiku, kamu juga menghancurkan segalanya. Suara Bu Ratna bergetar, penuh emosi yang tertahan. Ratna, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jelaskan apa, Rendra? Apakah kamu mau bilang, ini hanya kesalahpahaman? Teriak Bu Ratna dengan air mata yang mengalir deras. Pak Rendra tertunduk. Ia tahu bahwa tak ada cara untuk berbohong lagi. Aku hanya terjebak. Aku tidak berniat mengkhianati kamu, tapi semuanya sudah terlambat. Terlambat? Bu Ratna tertawa pahit. Rendra, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang anak-anak kita. Ini tentang karirmu. Dan sekarang, semua sudah hancur. Pak Rendra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bu Ratna menghela napas panjang. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa hidup denganmu setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Keesokan harinya, berita skandal Pak Rendra semakin panas. Masyarakat mulai menuntut penyelidikan lebih lanjut atas dugaan korupsi yang melibatkannya. Oposisi politik memanfaatkan momen ini untuk menyerangnya habis-habisan. Di kantornya, ia dipanggil oleh atasannya dan diberikan dua pilihan, mengundurkan diri atau menghadapi investigasi resmi. Tak ada jalan keluar. Dengan berat hati, Pak Rendra mengajukan surat pengunduran dirinya. Sementara itu, Maya Larasati juga ikut terseret dalam skandal ini. Kontraknya sebagai penyanyi di berbagai tempat langsung dibatalkan. Ia mencoba menghilang dari sorotan publik, tetapi wartawan terus memburunya. Di rumahnya, Bu Ratna akhirnya mengambil keputusan. Ia mengepak barang-barangnya dan meninggalkan rumah yang selama ini ia tempati bersama suaminya. Ia memilih untuk pergi, membawa anak-anaknya menjauh dari kehancuran yang telah terjadi. Dan di tengah kejatuhan itu, Pak Rendra akhirnya menyadari satu hal yang pahit. Semua yang ia bangun selama ini, semuanya telah runtuh karena keserakahannya sendiri. Pak Rendra menatap kosong ke layar ponselnya yang terus bergetar di atas meja. Ratusan notifikasi masuk, pesan dari rekan kerja, panggilan dari wartawan, dan komentar pedas dari masyarakat yang marah. Pengkhianat rakyat, koruptor, harus diadili. Istrinya ditinggal, uang negara disikat. Komentar-komentar itu terus bermunculan di media sosial, menghakiminya tanpa ampun. Tangannya gemetar saat mencoba menekan tombol panggilan cepat ke atasannya, Pak Surya, menteri yang selama ini menjadi mentornya dalam dunia politik. Tolong Pak, saya bisa jelaskan semuanya. Suara di ujung telepon terdengar dingin. Rendra, saya sudah tidak bisa membantumu lagi. Keputusan sudah dibuat, kita harus menjaga citra partai. Tapi Pak, saya bisa mengendalikan ini. Kita bisa atur media, kita bisa buat skenario lain. Kau pikir kita ini siapa, Rendra? Presiden, ini sudah terlalu besar. Berita ini sudah menyebar kemana-mana. Kita sudah menerima tekanan dari banyak pihak. Kamu harus mundur. Telepon terputus. Pak Rendra meremas rambutnya frustasi. Dunia benar-benar sudah meninggalkannya. Malam itu, Pak Rendra bergegas meninggalkan rumahnya yang kini sudah sepi. Bu Ratna telah pergi membawa anak-anak mereka. Para wartawan sudah berkemah di depan rumah, siap dengan mikrofon dan kamera. Ia menyelinap keluar melalui pintu belakang, memakai jaket dengan hoodie untuk menutupi wajahnya, lalu masuk ke dalam sebuah mobil yang sudah menunggunya. Di balik kemudi, seorang pria berkacamata hitam menoleh ke arahnya. Kita kemana, Pak? Keluar dari Jakarta. Ke puncak dulu, jawab Pak Rendra cepat. Mobil melaju meninggalkan ibu kota. Jantungnya masih berdebar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menjadi buronan. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus berputar. Bagaimana caranya keluar dari situasi ini? Ia bisa melarikan diri ke luar negeri, tapi dengan pengawasan ketat saat ini, paspornya pasti sudah diblokir. Ia bisa meminta perlindungan dari kolega politiknya, tetapi satu persatu mereka mulai menjauh. Hanya ada satu jalan tersisa, menyusun strategi untuk membersihkan namanya. Setibanya di sebuah villa terpencil di puncak, Pak Rendra duduk sendirian di ruang tamu, menyesap kopi yang mulai mendingin. Ia mengambil laptopnya dan mulai menghubungi seseorang yang bisa membantunya.
seorang pengacara terkenal yang biasa menangani kasus pejabat bermasalah, Dimas Prakoso. Dimas menerima panggilannya dengan suara santai. "Saya sudah menunggu telepon Anda, Pak Rendra. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikan semua ini, Mas Dimas? Saya harus membersihkan nama saya." Dimas tertawa kecil. "Bukan membersihkan nama, Pak. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengendalikan kerusakan." "Maksudmu?" "Pak, ini bukan sekadar skandal perselingkuhan. Ini sudah menyangkut dugaan korupsi. Kita harus melakukan serangan balik sebelum aparat mulai bergerak lebih jauh." Pak Rendra mengangguk cepat. "Lalu, apa rencananya?" Dimas menarik napas panjang sebelum menjelaskan. "Kita perlu 3 hal: kambing hitam, simpati publik, dan permainan media. Langkah pertama adalah mencari seseorang untuk disalahkan." Dimas menyarankan agar mereka mengalihkan tuduhan kepada seseorang di lingkaran dalam Pak Rendra, seseorang yang bisa digunakan sebagai perisai. "Bagaimana kalau staf keuangan yang menangani proyek-proyek saya?" tanya Pak Rendra. "Terlalu berisiko. Kita butuh seseorang yang lebih lemah, yang tak punya kekuatan untuk melawan balik. Seseorang seperti Maya." Pak Rendra terdiam. "Maksudmu, aku harus mengorbankan Maya?" "Pak, Anda mau selamat atau tidak?" Pak Rendra menggertakkan giginya. Ia tahu ini kejam, tapi inilah satu-satunya jalan. Keputusan pun dibuat. Malam itu, Dimas menyusun skenario baru. Maya akan dijadikan tokoh utama dalam kasus ini, seolah-olah ia adalah dalang di balik semua transaksi mencurigakan. Pak Rendra akan tampil sebagai korban yang diperdaya oleh wanita licik yang hanya mengincar uang dan kekuasaan. Bukti-bukti keuangan akan disusun ulang untuk menampilkan Maya sebagai sosok yang paling diuntungkan dari aliran dana tersebut. Langkah berikutnya, membangun narasi bahwa Pak Rendra adalah korban keadaan. Sebuah pernyataan resmi disusun. "Saya mengakui bahwa saya telah membuat kesalahan pribadi. Namun, saya sama sekali tidak terlibat dalam penyalahgunaan dana negara. Saya hanya terjebak dalam bujuk rayu seseorang yang memanfaatkan kelemahan saya sebagai manusia." Dalam beberapa jam, berita baru mulai beredar. Pak Rendra akhirnya bicara. "Saya dijebak. Maya Larasati diduga menerima dana miliaran, tapi dari mana?" Publik yang awalnya hanya melihat Pak Rendra sebagai penjahat, kini mulai terpecah. Beberapa mulai bertanya-tanya, apakah benar Maya adalah otak di balik semua ini? Sementara berita terus berkembang, Dimas juga bekerja di belakang layar untuk menyuap beberapa jurnalis agar mengalihkan isu ke berita lain. Berbagai berita lain mulai dimunculkan untuk mengaburkan perhatian masyarakat, mulai dari kasus lain yang lebih besar hingga isu politik yang sedang memanas. Hasilnya, kasus Pak Rendra mulai kehilangan daya ledaknya. Sorotan mulai beralih, dan yang lebih penting, aparat penegak hukum mulai ragu untuk mengejarnya. Meski strategi ini berhasil untuk sementara, satu orang tidak tertipu, Bayu Adiguna. Sebagai wartawan investigasi, ia tahu bahwa skenario ini hanyalah manipulasi media. Ia mulai menggali lebih dalam dan menemukan bukti bahwa Pak Rendra masih menyimpan sebagian besar dana yang digelapkan. Dengan bukti yang lebih kuat, Bayu menyiapkan serangan balik. Dan kali ini tidak ada tempat bagi Pak Rendra untuk bersembunyi. Pak Rendra mungkin berhasil menunda kehancurannya, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya. Dalam waktu dekat, bom lain akan meledak, dan kali ini, tak ada strategi yang bisa menyelamatkannya. Di sebuah villa mewah yang tersembunyi di puncak, Pak Rendra duduk termenung di ruang tamu. Kopi di cangkirnya sudah dingin, namun pikirannya masih terus berputar. Dulu, ia adalah pria yang disegani, kini ia hanya pria yang diburu. Mata lelahnya melirik ke layar ponsel. Ia melihat foto keluarganya yang masih tersimpan di layar utama. Bu Ratna dan kedua anak mereka tersenyum bahagia di taman. Dadanya terasa sesak. Semua sudah berubah. Istrinya meninggalkannya, anak-anaknya dibawa pergi. Ia kehilangan keluarga yang selama ini menjadi kebanggaannya. Tapi, ia masih berharap. Bu Ratna mencintainya, bukan? Ia pasti masih menyisakan sedikit rasa iba dengan tangan. Gemetar ia mengetik pesan. "Ratna, aku butuh bicara. Tolong, hanya sekali ini. Aku janji tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin bertemu anak-anak." Pesan terkirim.
Centang biru. Tapi, tak ada balasan. Setengah jam berlalu, ponselnya tiba-tiba bergetar. Panggilan masuk dari Bu Ratna. Cepat-cepat Pak Rendra mengangkatnya. "Ratna, kamu di mana?" Suara di ujung sana terdengar dingin. "Jangan pernah coba-coba mendekati aku atau anak-anak lagi, Rendra." Pak Rendra terdiam. "Aku tahu semua kebusukanmu, dan aku akan pastikan kamu mendapatkan balasan yang setimpal." Darahnya berdesir. "Ratna, tunggu." Panggilan terputus. Pak Rendra merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ada sesuatu yang salah. Kenapa Bu Ratna terdengar begitu yakin? Dan saat itulah notifikasi baru muncul di ponselnya. Sebuah berita eksklusif dari salah satu media terbesar di Indonesia. Judulnya membuat jantungnya hampir berhenti. "Istri pejabat korup buka suara. Saya memiliki semua buktinya." Pak Rendra langsung membuka artikel itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada foto Bu Ratna yang duduk dengan anggun dalam sesi wawancara eksklusif. Wajahnya tidak lagi penuh dengan air mata tetapi terlihat penuh keyakinan. "Selama bertahun-tahun saya menutup mata. Saya berpura-pura tidak tahu. Tapi setelah semua ini saya sadar saya juga korban." Pak Rendra membaca dengan cepat. Bu Ratna mengungkap semua yang ia ketahui. Bagaimana Pak Rendra menyalahgunakan dana proyek-proyek pemerintah. Bagaimana ia menyembunyikan uang di rekening-rekening luar negeri. Bagaimana ia menipu banyak orang dengan citra bersihnya. Yang lebih mengejutkan lagi, Bu Ratna memiliki bukti lengkapnya. Dalam wawancara itu ia menunjukkan dokumen transaksi mencurigakan, bukti percakapan rahasia dan rekaman suara saat Pak Rendra mengatur strategi kotor dengan koleganya. "Saya tidak akan diam lagi," kata Bu Ratna dalam video wawancara itu. "Saya siap bersaksi." Pak Rendra membanting ponselnya ke sofa. Napasnya tersengal. Kenapa? Kenapa Ratna tega melakukan ini? Dulu ia mengira Bu Ratna hanya akan pergi dan meninggalkannya. Tapi ia tidak menyangka bahwa wanita itu akan menghancurkannya. Kemudian, pikirannya mulai menganalisis Bu Ratna bukan wanita biasa. Sebagai istri pejabat, ia tahu bagaimana cara bermain di dunia politik. Selama ini, ia hanya diam dan mengikuti permainan. Tapi sekarang, kenapa ia memilih melawan? Dan saat itulah, sebuah pikiran mengerikan terlintas di benaknya. Jangan-jangan, dia sudah memiliki perlindungan dari seseorang. Seseorang yang lebih berkuasa darinya. Di tengah kepanikannya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, panggilan dari Dimas Prakoso, pengacaranya, Pak Rendra langsung menjawab. "Dimas, kita dalam bahaya." Ratna mengungkap semuanya. Namun, suara di ujung telepon terdengar sangat tenang. "Aku tahu." Pak Rendra terdiam. Kenapa Dimas terdengar begitu santai? "Dimas, kita harus lakukan sesuatu. Kita harus membungkamnya sebelum semuanya hancur." Ada jeda beberapa detik sebelum Dimas menjawab. "Maaf Pak Rendra, aku tidak bisa membantu Anda." Lagi, darah Pak Rendra seakan berhenti mengalir. "Apa maksudmu?" "Aku sudah beralih pihak." "APA, semua data yang ada padamu kini sudah di tangan Bu Ratna dan jaksa penuntut." Dunia terasa berhenti berputar. Dimas telah mengkhianatinya. Dan lebih buruknya lagi, Dimas kini bekerja untuk Bu Ratna. Pak Rendra merasakan tubuhnya melemas. Tangannya mengepal, berusaha menahan amarah yang membuncah. Ia telah dikalahkan oleh orang yang paling dekat dengannya. Dulu, ia menganggap dirinya sebagai pemain yang cerdas. Tapi ternyata, Bu Ratna lebih cerdas darinya. Skenario yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Bu Ratna tahu bahwa dirinya tidak akan bisa lepas dari skandal ini. Daripada ikut terseret, ia memilih untuk menjadi pahlawan dengan membongkar kejahatan suaminya. Ia mengamankan dirinya sendiri dan mendapatkan perlindungan hukum. Dan sekarang, tidak ada lagi jalan keluar bagi Pak Rendra. Malam itu, sirene polisi terdengar semakin dekat. Dari jendela villa, Pak Rendra bisa melihat cahaya lampu biru dan merah yang berkedip-kedip. Sebuah pesan masuk ke ponselnya, dari Bu Ratna. "Aku pernah mencintaimu, Rendra. Tapi aku tidak akan jatuh bersamamu." Pak Rendra menutup matanya. Habis sudah, ia telah melakukan segala cara untuk menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata, pengkhianatan terbesar datang dari wanita yang paling mengenalnya.
Dan kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Di dalam villa yang tersembunyi di puncak, Pak Rendra berdiri di dekat jendela, matanya nanar menatap lampu-lampu siren yang berkedip di kejauhan. Akhirnya, mereka datang. Jantungnya berdegup kencang, tangannya berkeringat. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik sebelum suara langkah kaki terdengar di luar. Brak, 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 buka pintu. Ini kepolisian. Pak Rendra, Anda dikepung. Pak Rendra mundur beberapa langkah. Kepalanya berpikir cepat. Apa yang harus ia lakukan? Melarikan diri. Tidak mungkin. Polisi pasti sudah menutup semua jalan keluar, menyembunyikan diri. Terlambat. Villa ini bukan benteng, dan mereka bisa mendobrak masuk kapan saja. Menyerah, tangannya mengepal. Tidak, ia tidak akan menyerah begitu saja. Sebelum semuanya berakhir, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat hari-hari kejayaannya. Saat ia masih berdiri di podium, disambut tepuk tangan, dipuja sebagai pemimpin visioner. Ia teringat saat-saat di mana semua orang menghormatinya, menundukkan kepala setiap kali ia lewat. Dulu, ia adalah raja, tapi sekarang ia hanyalah buronan seseorang yang diburu. Seseorang yang akan dijatuhkan. Di meja ruang tamu ada satu pistol yang masih tersembunyi di dalam laci. Senjata yang selalu ia simpan untuk keadaan darurat. Tangannya bergerak perlahan, menarik laci itu dan mengeluarkan pistol berwarna hitam. Ia menggenggamnya erat. Satu peluru bisa mengakhiri semuanya. Jika ia tidak bisa menghindari kehancuran, mungkin lebih baik ia mengakhirinya dengan cara sendiri. Namun saat ia hendak mengarahkan pistol ke kepalanya, ponselnya tiba-tiba bergetar. Panggilan dari nomor tak dikenal. Jarinya ragu-ragu sebelum akhirnya ia mengangkat telepon itu. Pak Rendra. Suara di ujung sana terdengar dingin dan penuh wibawa. Jangan lakukan hal bodoh. Saya bisa memberi Anda kesempatan kedua. Mata Pak Rendra menyipit. Siapa ini? Seseorang yang bisa menyelamatkan Anda dari semua ini. Hening. Di luar, suara siren semakin mendekat. Para polisi sudah berada di halaman depan. Apa yang Anda inginkan? Tanya Pak Rendra dengan suara serak. Saya ingin menawarkan kesepakatan. Kesepakatan? Ya. Jika Anda bekerja sama dengan saya bisa mengeluarkan Anda dari negara ini sebelum semuanya terlambat. Pak Rendra terdiam. Otaknya memproses cepat. Apakah ini jebakan? Atau ada seseorang di balik layar yang masih menginginkannya hidup? Bagaimana caranya? Tanyanya pelan. Keluar dari pintu belakang sekarang juga. Ada mobil yang sudah menunggu. Di sana. Pak Rendra melirik ke arah pintu belakang. Ini kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Di luar polisi mulai mendobrak pintu utama. 1, 2, 3. Brak, pintu villa jebol. Dan seketika beberapa polisi bersenjata masuk ke dalam. Namun saat mereka berhamburan ke ruang tamu, Pak Rendra sudah menghilang. Di tengah malam yang dingin, sebuah mobil hitam melaju kencang di jalan pegunungan yang sepi. Di dalamnya Pak Rendra duduk dengan wajah tegang. Ia berhasil lolos. Untuk sementara. Namun pertanyaan besar muncul di kepalanya. Siapa orang yang membantunya? Dan lebih penting lagi, apa harga yang harus ia bayar? Untuk kebebasan ini, udara dingin menusuk tubuh Pak Rendra saat mobil hitam yang membawanya melaju kencang menembus gelapnya malam. Ia duduk di kursi belakang, diam, dengan mata tajam menatap keluar jendela. Di luar sana dunia masih berjalan seperti biasa, lampu-lampu, kota berkedip. Orang-orang menjalani hidup mereka tanpa tahu bahwa seorang mantan pejabat korup sedang melarikan diri, mencoba menghindari kejatuhan yang tak terelakkan. Di sampingnya, duduk seorang pria berjas hitam dengan wajah tanpa ekspresi, sosok misterius yang menolongnya keluar dari villa tadi. Pak Rendra masih belum mengerti apa motif orang ini. Siapa Anda sebenarnya? Tanyanya akhirnya. Pria itu menoleh sebentar sebelum menjawab dengan suara datar. Saya hanya orang yang ditugaskan untuk membawa Anda ke tempat aman. Tempat aman? Kemana? Keluar dari negeri ini. Pak Rendra menyipitkan mata. Keluar dari negeri ini? Dulu, ia mungkin bisa dengan mudah menyuap pihak berwenang untuk lolos dari kejaran hukum.
Tapi sekarang, semua jaringan dan kekuasaannya sudah runtuh. Siapa yang masih mau membantunya? Dan apa harga yang harus ia bayar untuk kebebasan ini? Pak Rendra menyandarkan kepalanya ke jok mobil dan memejamkan mata. Ia teringat bagaimana hidupnya berubah dalam hitungan minggu. Dulu ia adalah pejabat yang dihormati, pria yang selalu tampil di layar kaca dengan senyum penuh percaya diri. Ia duduk di meja-meja perundingan, membuat kebijakan, menyalami para pengusaha, dan menikmati pujian dari masyarakat yang percaya bahwa ia adalah pemimpin yang jujur. Ia memiliki istri yang setia, anak-anak yang menyayanginya, serta kekuasaan yang membuatnya nyaris tak tersentuh. Tapi kini, ia adalah seorang pelarian. Bukan lagi seorang pemimpin, bukan lagi seorang suami, bukan lagi seorang ayah. Ia kehilangan segalanya, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan dirinya sendiri. Mobil akhirnya berhenti di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Pria berjas hitam itu turun lebih dulu, membuka pintu untuknya. Masuk. Anda akan aman di sini untuk sementara. Pak Rendra melangkah masuk. Rumah itu kosong, tanpa perabotan berlebihan. Bukan rumah mewah seperti yang biasa ia tempati, tapi cukup untuk bersembunyi. Di atas meja, ada sebuah koper. Pria itu menunjuk ke arahnya. Di dalamnya ada uang tunai, paspor baru, dan tiket keluar negeri. Pak Rendra membuka koper itu. Mata tuanya menatap lembaran-lembaran uang di dalamnya. Uang yang seharusnya bisa membuatnya aman. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang terasa kosong. Dulu, uang adalah sumber kekuatannya. Tapi sekarang, uang hanyalah alat untuk melarikan diri. Malam pertama, di persembunyiannya terasa panjang. Saat akhirnya, ia bisa tidur, ia bermimpi, mimpi tentang masa lalu. Ia melihat dirinya berdiri di depan cermin, mengenakan jas mahal, tersenyum penuh percaya diri. Di belakangnya Maya berdiri, membisikkan janji manis tentang cinta dan kesetiaan. Lalu tiba-tiba cermin itu retak, bayangannya berubah. Ia melihat dirinya sendiri dalam keadaan yang menyedihkan, sendirian, tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa siapapun yang peduli. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dan saat ia menoleh ke belakang, Bu Ratna berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Aku pernah mencintaimu, Rendra, tapi kau menghancurkan semuanya. Kau memilih keserakahan, bukan keluargamu. Dan sekarang kau menuai hasilnya. Pak Rendra terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata. Hari-hari berlalu tapi hidupnya terasa seperti penjara. Ia tak bisa keluar dari rumah persembunyiannya terlalu lama. Selalu ada kemungkinan seseorang mengenali wajahnya. Ia mengganti nomor ponselnya, membatasi kontak dengan dunia luar. Kadang, ia duduk berjam-jam menatap layar televisi, menyaksikan berita tentang dirinya sendiri. Mantan pejabat Rendra Setiawan, masih buron. Kejaksaan menegaskan bahwa upaya pengejaran akan terus dilakukan. Ia melihat foto lamanya terpampang di layar. Dulu, wajah itu dipenuhi percaya diri. Sekarang, wajahnya penuh kelelahan. Pada akhirnya, Pak Rendra menyadari satu hal. Ia bisa melarikan diri dari hukum, tapi ia tidak bisa melarikan diri dari penyesalan. Setiap malam ia dihantui oleh wajah-wajah orang yang telah ia kecewakan. Wajah Bu Ratna, wajah anak-anaknya, wajah rakyat yang pernah mempercayainya, dan terutama wajah dirinya sendiri. Di masa lalu, dulu, ia berpikir bahwa uang dan kekuasaan bisa membeli segalanya. Tapi ia salah. Kekayaan tidak bisa membeli kembali harga dirinya. Kekuasaan tidak bisa mengembalikan keluarganya. Dan uang tidak bisa menghapus dosa-dosanya. Kini ia hidup dalam persembunyian, bukan sebagai seorang pejabat, bukan sebagai seorang suami, bukan sebagai seorang ayah, hanya sebagai seorang pria yang hidup dalam penyesalan. Dan yang paling menyakitkan, penyesalan itu tidak akan pernah berakhir.